Bagaimana bisa kita masih percaya kepada gerombolan pemuja kerusuhan yang mengidealisasi agama untuk kepentingan kursi semata? Tapi apa? Setan dalam pikiranku selalu memberikan kenyataan buruk dan keuntungan pribadi di tengah-tengah kerugian bangsa akibat bencana dan musibah yang melanda negeri. Ada apa ini? Ada apa? tegak lurus dengan kata itu. Haris Priadi Bahwa ku dengar lantunan sebuah puisi keinginan manusia. Ku dengar keinginan doa sebuah keinginan subuh, doa kita. Tapi apa? Setan dalam pikiranku selalu memberikan kenyataan buruk, hilang dan tanpa kata, kosong dan tanpa isi. Akhirnya anak cucu kita teriming-iming oleh teknologi bangsa Yahudi. Itu kenyataan yang ada dalam diri hidup kita. Ingat, Tuhan dalam hati, setan dalam pikiran. Antara Tuhan, setan, dan diriku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menatap langit gelap yang kehilangan keindahannya. Aku pikir ini semesta panas dingin, bagai demam tinggi yang tak tertanggungkan pada badan-badan yang begitu merindu akan dekapan. Ada apa ini? Ada apa? Udara menjadi kelewat panas untuk matahari yang biasanya menyehatkan badan dan hati, malam menjadi mimpi yang sangat buruk. Bagi tidur yang dibutuhkan oleh mata dan pikiran. Aku pikir ini semua mentor-mentor kegelapan, menyelusup sembunyi-sembunyi tanpa pernah disadari. Wahai semua, menyelusup sembunyi-sembunyi tanpa disadari ke dalam gerakan-gerakan yang dipermulakan dengan niatan mulia yang pada awalnya. Sementara sekarang ia menjelma ikhtiar jahat yang dimengerti oleh roh jahat dan kutu-kutu loncat pada air tujuannya. Ada apa ini? Ada apa? Orang-orang yang sendiri di ruangan sunyi, yang berbau obat-obatan dan keringatnya sendiri. Bisa kita dibayangkan sepi dan menyiksanya. Namun lebih menyakitkan mengetahui ada orang-orang di tengah keramaian membual tentang kebenaran yang dipalsukan. Dalam kesulitan semacam ini, engkau masih saja mencari-cari kesempatan dan keuntungan pribadi di tengah-tengah kerugian bangsa akibat bencana dan musibah yang melanda negeri. Ada apa ini? Ada apa? Katakan, hai, ada apa? Menjadi pecundang memang kelewat mudah bagi pikiran-pikiran
yang melulu berpikir soal pendapatan dan penjumlahan angka-angka dalam bilangan penghasilan yang diperolehnya kemudian. Bahkan di tengah situasi yang paling sialan sedikit pun hanya namamu yang kau mau untuk diperhitungkan. Ada apa? Ada apa ini? Wahai kata-kata, masihkah engkau bermakna dan memberikan suaka bagi kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan cinta dan fakta? Bila kepalsuan dan kehausan akan kuasa menghidupi kedegilan dan ketidaknormalan otak orang-orang gila terhadap arti kebenaran yang sejati, maka kata-kata hanya milik huruf-huruf mati yang kehilangan konsonan bunyi. Sebagai apa? Sebagai apa? Hanya sebagai penyetia kata. Aku hanya bisa berdoa. Aku hanya bisa berdoa dengan kalimat yang hanya bisa dimengerti oleh pengharapan dan iman percaya. Selebihnya biarkan Tuhan bicara. Selebihnya biarkan Tuhan yang bicara dan melakukan kehendaknya. Suka-suka. Terima kasih. Judulnya Meniru Hairil. Kalau sampai waktuku, puisiku selesai kubacakan untukmu. Ku mau tak seorang pun salah menafsirkanku, tidak juga kau. Tak perlu tudingan dan penghakiman itu. Aku ini bukan pendengki dari kumpulannya yang sakit hati. Biar susah sungguh hidupku kini, aku tetap akan bersiteguh mencintai ini negeri. Kabar duka, kabar gembira, kujadikan materi puisi sebagai kesaksian diri yang sejati. Dan aku tidak akan pernah mau berhenti. Aku mau bersaksi 1000 tahun lagi. Jadi ini puisi yang aku tulis untuk istriku dan juga untuk semua istri-istri yang hadir di sini dan semua perempuan yang aku hormati. Judulnya Puisi yang Basah. Sebuah puisi tak bisa ditahan untuk dituliskan, walau keberhadirannya boleh mungkin tertundakan. Puisi sebagaimana halnya hasrat dan keinginan adalah pengejawantahan rasa dan kecintaan, semacam amaliyah dalam kata dan perbuatan. Dan inilah puisi yang kutulis untuk kekasih yang kedadanya aku selalu ingin pulang. Puisi yang kemarin tak jadi kutuliskan, walau kata-kata telah menunggu untuk dikalimatkan. Puisi ini tercipta di pagi ini sebagai kesaksian bahwa cinta adalah pengalaman yang tak terbeli oleh apapun juga, tidak oleh emas dan harta. Puisi yang menjadi selepas menggauli malam telanjang, malam yang lebih panjang dari 6 malam-malam lainnya. Puisi yang indah memang tidak memerlukan kata-kata untuk diperkatakan selain dirasakan. Dan pagi ini segar sekali kurasakan melihat rambut istri tergerai basah, bau aroma sejuta bunga.
Aku kalau membaca puisi itu seperti bermain teater. Jadi energinya sama besarnya. Ini PR untuk Umam ya, sebagai orang teater. Puisi yang berikut. Beri aku bukti. Beri aku bukti sedikit saja bahwa negara ini memiliki persoalan antar sesama para umat pemeluk agamanya yang berbeda. Sedikit saja, beri aku bukti. Aku akan mengungsi dengan segera ke negeri-negeri yang jauh letaknya dari Nusantara bila bukti itu ada, walau sedikit saja. Kecuali para perusuh dan pengejar riba politik identitas yang memang haus akan kekuasaan, semuanya adalah saudara dalam kemanusiaan. Ukhuwah insaniyah telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum akhirnya dirongrong oleh kaum pemuja kedagingan yang haus darah kekuasaan. Bagaimana bisa kita masih percaya kepada gerombolan pemuja kerusuhan yang mengidealisasi agama untuk kepentingan kursi semata? Jangan lagi mau diperdaya bahkan oleh gerombolan yang mengatasnamakan agama sebagai kop surat perjuangannya. Mereka pembohong semua. Mereka memperkuda agama sebagai tunggangan mata pencarian bagi keluarga dan kroni-kroninya. Bacalah, bacalah, bacalah dengan hatimu yang terbuka. Engkau akan dapatkan hikmat yang menuntunmu kepada kebenaran sebagai sebuah jalan kemanusiaan. Mari ucapkan selamat tinggal kepada gerombolan pemuja darah dan daging, dan teriakan selamat datang kemenangan di hari yang fitri dan kudus ini. Selamatlah dunia, selamatlah cinta, selamatlah manusia. Ya dunia, ya selamatlah. Ya negeri, ya selamatlah. Ya cinta, ya selamatlah. Insya Allah hidup selamat.